Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Dan hari ini sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akan kembali dimulai, pemirsa, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan untuk sidang hari ini dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini terdakwa yang akan disaksi ataupun bersidang hari ini adalah Baradae, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, di mana tiga terdakwa dari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Maria Segaf tadi sudah hadir begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk agenda sidang hari ini adalah keterangan saksi silang. Artinya Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini akan menjadi saksi bagi Baradae dan juga sebaliknya, yaitu Baradae akan menjadi saksi bagi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kita sama-sama saksikan, pemirsa, masih menunggu majelis hakim untuk datang ke ruang sidang dan nantinya juga akan disusul oleh kedatangan terdakwa yaitu Baradae, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Nanti juga kita akan saksikan bagaimana pembuktian dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam keterangan saksi yang juga merupakan terdakwa. Ketiganya yaitu Baradae, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, di mana dalam surat dakwaan ini Baradae disebutkan menembak Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Dan pemirsa, dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer, majelis hakim memerintahkan untuk memutar rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Rekaman sempat memperlihatkan sosok mendiang Joshua yang masih hidup masuk ke rumah Duren 3 dan detik-detik sesaat setelah penembakan terjadi. Setelah berulang kali upaya memutar rekaman CCTV Kompleks Duren 3 di persidangan sebelumnya terkendala masalah teknis, rekaman akhirnya diputar dalam sidang dengan terdakwa Eliezer pada Senin sore. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli Kompol Heri Trianto yang memiliki keahlian dalam bidang rekaman CCTV untuk membuka rekaman tersebut. Rekaman detik-detik sebelum kejadian pada Jumat 8 Juli 2022 pun diputar di persidangan. Sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, korban Yosua datang bersama Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Duren 3. 6 menit kemudian, pada 17.11 waktu Indonesia Barat, Verdi Sambo bersama ajudan lainnya, Azan Romer, tiba di lokasi. Dalam 5 menit ke depan yang menentukan, sebelum penembakan, Yosua sempat kembali terlihat di CCTV, melintas di sisi pekarangan rumah. Selepas momen inilah, diduga Verdi Sambo berteriak memerintahkan Richard Eliezer untuk mengokang senjatanya, bersiap menembak rekannya sendiri, Yosua. Selama pemutaran CCTV, terdakwa Eliezer tampak serius memandangi rekaman. Insiden penembakan diduga terjadi pada kurun waktu pukul 17.12 hingga 17.16. Saat sebelum penembakan, di luar rumah terlihat Dirianto alias Kodir berkeliling. Tiba-tiba, Azan Romer terlihat bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Diduga karena mendengar 5 letusan tembakan dari dalam. Terlihat jelas kepanikan beberapa orang di rekaman usai penembakan terjadi. Pukul 17.16, Verdi Sambo terlihat meninggalkan lokasi bersama ajudannya, Azan Romer. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan langsung berdialog dengan mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Pak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kembali bertemu, Pak. Untuk persidangan hari ini menarik sekali. Saksi silang, artinya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Baradae akan bersaksi untuk satu sama lain. Sebenarnya sepenting apakah kesaksian masing-masing untuk para terdakwa sendiri, saksi silang ini begitu? Ya, selama ini kan dari persidangan-persidangan yang sebelumnya itu mereka kan saling tidak sinkron ya satu sama lain. Nah, justru sekarang ini mereka sekarang lagi diuji nih mana yang sebetulnya
apa yang terjadi, karena keterangan yang kemarin-kemarin itu kan diduga masih belum murni ya apa yang ada. Nah, kalau sekarang ini mereka kan jadi saksi dan jadi terdakwa dan saling memberikan keterangan, dan mudah-mudahan dari sini nanti ada kelihatan mana yang ada kesesuaian dan mana yang tidak. Itu yang dipakai oleh hakim untuk menjadikan bukti yang akan menentukan seberapa besar kesalahan masing-masing gitu. Dan ini hari ini menurut saya cukup menarik karena ini lebih banyak kepada saksi-saksi yang langsung terlihat ada di TKP, baik dalam perencanaan di Magelang maupun dalam kaitannya yang pelaksanaan atau eksekusi di TKP, bahkan persiapan sebelum itu gitu. Jadi ini sekarang akan sangat mungkin akan membuka ini sebetulnya arus yang sebetulnya terjadi di lapangan itu bagaimana, yang selama ini masih ada sedikit perbedaan ya antara keterangan Pak Sambo sendiri dengan Eliezer, kemudian dengan Ricky dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa menyaksikan informasi yang betul-betul bisa kita simpulkan menjadi jalannya kejadian yang sebetulnya gitu. Pak Arianto, Itu kira-kira kondisinya yang akan terjadi hari ini. lantas mungkin apa sebenarnya fakta yang kemudian akan digali oleh majelis hakim dalam konfrontasi pada hari ini? Maaf Bu, kurang jelas Oke. tadi gimana? Lantas sebenarnya mungkin dari majelis Halo? hakim, Pak Arianto masih mendengar kami? Pak Arianto? Ya. Ya, oke. Dari majelis hakim sendiri, fakta apa yang kemudian akan digali dari konfrontasi pada pagi hari ini terhadap Baradae, Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf? Saya kira ini hakim masih akan mengulangi lagi ya informasi yang ingin digali, apa yang terjadi yang di Magelang itu untuk menentukan apa yang menjadi motif daripada dilakukannya itu, karena dulu kan dibilang itu motifnya motif karena pelecehan seksual. Sedangkan dari keterangan yang ada selama ini, Ma'ruf maupun Richard maupun Eliezer sendiri waktu kejadian di Magelang itu kan tidak persis bisa menggambarkan apakah yang terjadi itu pelecehan ataupun kekerasan atau apa itu. Itu satu yang digali yang di sana. Kemudian yang untuk kejadian di Magelang pasti nanti yang akan digali mulai dari perencanaan yang dianggap perencanaan ya di Saguling itu. Sebelum berangkat ke Duren 3 sampainya di Duren 3 dan kemudian sampai kejadian, dan setelah itu apa yang dilakukan sampai dengan pengolahan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Sambo, dan kemudian saya kira sampai situ ya. Jadi intinya akan digali mulai dari apa-apa yang untuk menguak yang menjadi motif, apakah itu pelecehan atau tidak. Dan kemudian perencanaan yang terjadi di Saguling, di mana Pak Sambo mendengarkan keterangan dari Ibu, dan kemudian berangkatnya, kemudian sampai ke Duren 3 itu, kemudian mengenai masalah penggunaan sarung tangan itu, yang itu debatable mengenai perencanaan atau bukan, dan kemudian kejadian setelah itu, kejadian eksekusi, dan kemudian kejadian yang dilakukan oleh Pak Sambo untuk menghapus jejaknya itu sampai terakhir. Jadi saya kira hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi itu. Pak Arianto, ini kan ketiga orang saksi yang juga merupakan terdakwa begitu. Nah, lantas pada saat persidangan nanti biasanya apa mungkin kita bisa mengasumsikan begitu terdakwa yang menjadi saksi ini akan melindungi diri sendiri-kah atau berbicara sesuai fakta yang sebenar-benarnya begitu? Biasanya seperti apa, Pak? Ya gini ya, bedanya terdakwa itu kalau ngomong ya itu apa yang disampaikan dia dalam posisinya sebagai terdakwa, yaitu berlaku untuk dirinya sendiri gitu, tapi tidak dianggap sebagai suatu kesaksian gitu. Tetapi kalau dia bersaksi gitu ya, dia bersaksi untuk si A misalkan, bersaksi untuk B ya dia mesti mengatakan apa adanya kan gitu kan. Nah, disinilah kemudian terjadi dilema karena dia sebagai saksi juga terdakwa masing-masing. Ini nanti akan diuji. Dan kemudian kalau dengan dikonfrontir begini, saya kira yang masing-masing itu kalau mau berbohong ya mungkin akan berpikir dua kali karena dikonfrontasi oleh yang lain kan, sehingga nanti kebohongannya itu akan bisa terkuak gitu. Jadi dengan konfrontasi ini memang ada untung dan ada ruginya ya. Itu antara apakah kita akan mendapatkan tekanan yang sebetulnya ada,
atau ada keterangan yang masing-masing ditutupi karena masing-masing sebagai terdakwa memang cenderung untuk meringankan dirinya sendiri kan gitu kan. Tapi intinya persidangan ini kan sebetulnya kan dimulai dengan disumpah dan kemudian ditanya secara detail apa yang terjadi dan kemudian dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin itu. Saya kira itu ya memang risiko diadakannya konfrontasi itu memang ada, tetapi hikmahnya manfaatnya lebih besar untuk segera mencari keterangan mana, kesaksian mana yang sifatnya benar atau keterangan mana yang sifatnya itu untuk meringankan dirinya sendiri gitu. Baik, baik. Pak Arianto, ini menarik sekali. Ketiganya didakwakan pembunuhan berencana begitu. Tadi Pak Arianto juga mengatakan ada perencanaan dari Saguling begitu ya. Nah, artinya ketika sudah ada perencanaan dari rumah Saguling, mungkin pertanyaan begini, apa sebenarnya standar yang dimaksudkan oleh para JPU begitu mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana begitu, bukan spontan, karena Sambo sendiri sempat mengatakan bahwa ini spontan lantaran dia marah begitu dengan aksi yang terjadi. Ya, kalau sekarang kita kembali pada definisi berencana itu ya. Kalau tidak salah itu unsurnya itu adalah ada jeda waktu antara kejadian yang memicu dia berbuat sehingga ada memberikan kesempatan untuk berpikir bagi yang melakukan itu dan kemudian sampai pada saat eksekusi. Nah, sekarang kan itu dilihat ya. Kemarin itu kan karena motifnya adalah Pak Sambo mengatakan bahwa dia akan ngomong itu saya bertanggung jawab karena saya memang keluarga saya diganggu sehingga saya berbuat seperti itu. Nah, kemudian tambah lagi Pak Sambo ketika minta maaf kepada korbannya. Ya, saya minta maaf, tapi saya buat itu karena anak bapak kan gitu kan. Jadi intinya ada motif yang menggerakkan Pak Sambo untuk membunuh gitu kan. Nah, motifnya adalah pelecehan. Nah, pelecehan itu diterima dari Magelang dulu, dari telepon itu ya, walaupun ngomongnya kemudian di Saguling. Walaupun kemudian ketika sudah melakukan tindakan, dia menyuruh istrinya suruh ngomong nanti bahwa pelecehannya ada di Jakarta. Karena itu dalam rangka untuk meluruskan atau memuluskan skenario yang dibangun oleh Pak Sambo itu bahwa dia terjadi tembak-menembak kan gitu. Tapi intinya antara timbulnya motif, yaitu berita mengenai istrinya dilecehkan, itu kan ketika pulang dari Magelang pagi. Kemudian ada waktu sampai sore kan itu kan. Dan sore itu kemudian barulah dilaksanakan. Apalagi ada kesaksian lagi mengenai Pak Riki. Kamu berani nggak nembak? Dijawab loh saya tidak karena tidak siap mental. Berarti itu sudah ada rencana membunuh kan gitu. Nah, terlepas dia pakai glove sarung tangan apa tidak itu menurut saya sih tidak sangat penting sekali itu untuk perencanaan pembunuhan ya. Jadi kalau bagi saya kasus ini jelas cukuplah untuk unsur untuk menentukan bahwa itu direncanakan karena antara jeda pemberitahuan di mana menimbulkan kemarahan dan kemudian sampai pelaksanaan itu berapa jam itu gitu kan, apalagi dia ngajak yang lain itu ngajak Ricky kemudian nyuruh Eliezer gitu dan sebagainya, itu jelas itu ada jeda, makanya jaksa bersikukuh bahwa ini suatu perencanaan. Cuman saya yang tidak kurang sependapat ya dengan JPU itu bahwa semua itu 4 itu dianggap merencanakan semua. Itu yang saya kurang begitu nggak cocok kalau memang itu dituduhkan seperti itu. Karena dalam pemikiran saya itu yang mempunyai rencana membunuh itu Pak Sambo. Tetapi dia menggunakan alatnya anggotanya itu di bawah tekanannya. Nah, makanya itu yang paling pas adalah kepada Baradae, Kiki dan sebagainya itu paling hanya membantu pun itu belum tentu membantu betul ya. Mungkin atau ikut serta juga tidak betul, tapi karena dia kan melakukannya kan dalam keadaan sedikit terpaksa kan gitu kan gitu. Nah, jadi mungkin kalau memang itu dimasukkan dalam perencanaan derajat keterlibatan yang sangat besar adalah kepada Pak FS, justru dialah pelakunya dan yang lain itu cuma sedikit sekali keterlibatannya itu kecil sekali lah di dalam perencanaan itu, mungkin bahkan tidak masuk dalam perencanaan gitu. Tetapi kalau untuk pelaksanaannya mungkin Eliezer misalnya itu kan dia kan menembak itu, nah mungkin dia bisa kena bukan masuk dalam perencanaannya tapi mungkin 338 mungkin bisa jadi gitu. Jadi intinya apa yang dituduhkan oleh jaksa kemarin kan semua dianggap ikut berencana gitu ya. Tapi tidak semuanya itu 4 atau 5-nya itu besar kesalahannya sebesar Pak Sambo. Tapi harus beda banget lah itu posisinya karena masing-masing tidak bisa dimasukkan di dalam
sama-sama melakukan perencanaan dan kemudian sama-sama melakukan pembunuhan. Itu kira-kira gitu. Jadi intinya kalau jaksa memang harus memberikan yang seberat-beratnya itu. Dan kemudian tinggal nanti hakim akan memilih apa yang disangkakan oleh Pak Jaksa itu unsurnya dicukupi apa tidak bagi masing-masing pelaku itu yang dimasukkan dalam itu. Dan disitulah hakim nanti akan menentukan, oh ini salah besar, salah sedang, salah kecil, oh ini nggak salah. Kira-kira gitulah. Pak Rianto tadi sempat ada menyebut ataupun menyinggung mengenai sarung tangan ini ya. Nanti kita akan lanjutkan. Sebenarnya seberapa penting ini untuk dalam kasus pembunuhan berencana ini mengenai penggunaan sarung tangan yang sempat kuasa hukum dari Baradae juga hari ini rencananya akan mencecar masalah tersebut. Nanti namun udah dijawab usai jeda, kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.